Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ibu Fitri di channel YouTube Fajriya Seong, belajar bareng Bu Seong. Bagi kalian yang belum subscribe, ya tolong subscribe dan tekan tombol loncengnya. Kemudian jangan lupa di like dan di share ya. Nah, sudah siap belajar dengan Ibu Seong? Sebelum kita mulai pembelajaran, saya ingin bertanya, pernah tidak kamu melakukan sebuah observasi, maksudnya sebuah pengamatan terhadap suatu objek? Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang suatu hal yang berkaitan dengan observasi. Nah, di materi sebelumnya kita sudah belajar tentang pengertian teks laporan hasil observasi, kemudian strukturnya bagaimana dan kaidah kebahasaannya bagaimana. Nah, supaya kita tidak lupa apa sih laporan hasil observasi itu, yuk kita mengingat kembali apa itu laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi adalah suatu teks yang berisi tentang laporan hasil dari pengamatan suatu objek yang bersifat faktual ya. Jadi teks itu disajikan berdasarkan fakta-fakta dan data yang telah diambil di lapangan. Selanjutnya, struktur teks laporan hasil observasi terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu definisi umum, yang kedua deskripsi bagian, dan yang ketiga deskripsi manfaat. Definisi umum adalah pernyataan umum terhadap objek yang akan diamati. Kemudian untuk deskripsi bagian merupakan penjelasan dari bagian-bagian objek yang diamati. Dan yang terakhir deskripsi manfaat adalah uraian tentang manfaat-manfaat objek yang diamati. Kalau kita cermati, teks laporan hasil observasi ini sangat mirip dengan karangan deskripsi, iya nggak teman-teman? Ya, jadi pada kurikulum KTSP lalu itu kalau tidak salah jenis-jenis paragraf atau jenis-jenis karangan itu dia termasuk karangan deskripsi karena dia menjelaskan menggambarkan suatu objek itu secara rinci, ya kan? Nah, kalau di kurikulum 2013 ini dia dikategorikan menjadi laporan hasil observasi. Jadi nanti kalau kamu bingung penggambarannya karena laporan hasil observasi mungkin terlalu sulit bagi kalian ya, karena udah melakukan pengamatan, penelitian. Nah, kalian feedback lagi ke yang KTSP itu, yaitu karangan deskripsi, mungkin akan lebih dekat pada diri kalian. Nah, jadi itu dia sedikit gambaran tentang si teks LHO ini seperti apa sih. Nah, bagi teman-teman yang mungkin masih belum jelas, bisa dilihat ebook yang akan saya bagikan di link ya. Nah, bagaimana? Sudah ingat kan kalian apa itu teks laporan hasil observasi? Sekarang kita akan belajar bagaimana menyusun teks laporan hasil observasi yang baik. Ada 7 langkah cara menyusun teks laporan hasil observasi yang baik. Yuk simak. Yang pertama, kamu menentukan objek yang akan diobservasi. Kemudian, kamu membuat jadwal observasi. Selanjutnya, kamu melakukan observasi. Dan yang keempat, kamu harus mencatat hasil observasinya. Yang kelima, kamu membuat kerangka teks laporan hasil observasi, yaitu dengan mencatat poin-poin penting yang akan kamu kembangkan menjadi paragraf. Kemudian yang keenam, kamu mengembangkan poin-poin penting tadi menjadi beberapa paragraf. Nah, yang ketujuh, kamu menyusun paragraf yang telah kamu buat tadi menjadi sebuah teks laporan hasil observasi yang utuh dengan memperhatikan ketepatan isi, struktur, dan kebahasaan. Nah, itu dia 7 langkah menyusun teks laporan hasil observasi. Nah, bagaimana teman-teman? Setelah kita mempelajari bagaimana cara menyusun laporan teks hasil observasi, mudah bukan? Cuma 3 paragraf kita sudah dapat membuat teks laporan
hasil observasi yang baik. Nah, silakan mencobanya ya di rumah dan mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Oke, demikian belajar kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa ya yang belum subscribe dan tekan tombol loncengnya. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.